di antara salah satu di antara kita ini pada waktu pagi ilal masjid, pergi ke masjid, fayata'allamu, mempelajari Quran, au yaqra'u, kemudian membaca Al-Quran, ya. Ayat ini 2 ayat dari Al-Quran disebutkan khairul lahu min naqataini, itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapa? Kepada orang yang melaksanakan amal soleh. Amal soleh akan mengantarkan mendapatkan rahmat. Kalau mendapatkan rahmat Allah, maka akan dimasukkan ke dalam surga atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan ternyata nanti ilmu yang tidak bermanfaat itu bisa membinasakan, baik di dunia terutama adalah di akhirat. Contohnya sudah ngerti kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah itu sholat 5 waktu. Ini kan ilmu, sudah ngerti perintahnya, hukumnya, dan sudah bisa melaksanakannya, sudah tahu gerakannya dengan benar, dan sudah tahu ucapan-ucapan yang harus diucapkan, yang harus dibaca, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tapi ilmu sudah didapat, tapi dia tidak mengamalkan kewajiban sholat 5 waktu. Makanya ini adalah contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan karena tidak manfaatnya diancam ketika besok di hari akhirat, diancam dengan penderitaan di neraka karena tidak melakukan kewajiban sholat. Maka kita bersama-sama mari terus berdoa, ya. Dan ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salullah, mohonlah kepada Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadhu billah, dan mohonlah perlindungan kepada Allah min ilmin, dari ilmu la yanfa, yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka saya melihat ini sangat penting untuk kita selalu memohon ilmu yang bermanfaat, karena sudah diberikan teladan contoh oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap pagi setelah melaksanakan sholat subuh, beliau senantiasa berdoa. Doanya sudah hafal semuanya insya Allah. Dan seperti doa itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mendapatkan ilmu yang itu menjadi kewajiban yang harus kita kerjakan, kita mengerjakannya. Ilmunya bermanfaat, bahkan akan menjadi mulia di dunia, menjadi mulia di akhirat, akan dimasukkan ke dalam surga karena ilmu dari Allah dilaksanakan.
ilmu bermanfaat. Nah itu yang dimohonkan oleh Rasulullah, maka kita itu selalu mengikuti beliau. Setiap pagi selalu mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Mohon kepada Allah rizki yang thayyib, rizki yang baik, yang halal dan baik secara zat maupun secara cara mencarinya halal. Wa amalan mutaqabbalan, dan kita mohon kepada Allah amal yang diterima. Amal yang diterima ini sungguh luar biasa. Ini yang sering dikhawatirkan oleh kita umat Islam, karena belum ada jaminan dari Allah bahwa ilmu, amal-amal solih yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah. Maka kita masih selalu khawatir. Kalau kita selalu khawatir, maka kita selalu memperbaiki amal-amal kita agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah mohon kepada Allah agar amal yang sudah kita kerjakan, termasuk pada pagi hari ini kita ngaji, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika beramal itu kita berdoa. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, setelah itu kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini karena kekhawatiran kita kepada Allah, jangan-jangan amal soleh kita tidak diterima. Kalau tidak diterima juga sia-sia, ya, tidak diterima itu sia-sia. Sehingga dulu Nabi Ibrahim juga berdoa demikian, Rabbana ya Rabb kami, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Nah ini yang menjadi kebahagiaan kita ketika kita mempunyai amal soleh dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah untuk bisa beramal soleh itu harus dilandasi dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Maka kita mohon ilmu yang benar, tidak hanya ilmu, tapi ilmu itu diamalkan yang bermanfaat. Makanya ada doa yang lain, ya, yang ini juga seperti yang tadi sudah diperintahkan, ya. Doa ini bunyinya Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsin la tasba, dari hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas. Nek hawa nafsu tidak pernah merasa puas kan yo nuruti nafsu terus. Kita mohon perlindungan dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. Kita mohon perlindungan itu, ya mohon kepada Allah nafsunya kita cepat puas dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Atau dalam riwayat yang lain itu adalah wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita namanya doa itu selalu berdoa kepada Allah. Sombong kalau kita tidak berdoa. Dan doa yang saya bacakan ini adalah doa-doa yang menjadi hajat kebutuhan kita yang sangat mendasar. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang akan membawa kepada ketakwaan dan keimanan. Lah apa ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu, kalau Imam Ghazali mengatakan salah satunya adalah ilmu yang menjadikan kita itu meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa takutnya kepada Allah, maka kemudian kita tidak berani berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Kemudian
Kita diberitahu, ditunjukkan oleh Allah tentang aib-aib kita. Kita ada pengetahuan atau diberikan basiroh oleh Allah kepada kita sendiri tentang aib-aib kita, sehingga aib ini harus kita perbaiki. Kita ditunjukkan tentang amal-amal buruk kita, sehingga kita bisa meninggalkan atau menghindari keburukan amal-amal kita. Kita ditunjukkan tentang cara-cara ibadah yang benar, dan kita diberikan semangat untuk melaksanakan ibadah yang benar. Ditunjukkan tentang ilmu, dan kita diberikan petunjuk taufik untuk melaksanakan ilmu secara benar. Nah, itu meningkatkan iman dan takwa. Itu sebenarnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akhirnya membawa kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang diterima. Ini luar biasa tentang kebutuhan kita. Makanya Rasul selalu, kalau panjenengan baca doa-doa zikir pagi, di situ ada salah satunya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa yang kemudian kita resapi, kita pahami, perjalanan hidup kita itu akan mengikhtiarkan doa yang sudah kita baca tadi. Maka kita bersama-sama mencari ilmu, dan ilmunya kita mohon yang bermanfaat. Ilmu bisa meningkatkan iman, membuka semangat untuk melaksanakan amal soleh, menjauhi dosa-dosa kita kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan iman dan takwa. Sehingga kita berusaha mencari ilmu. Termasuk seperti ini, pengajian seperti ini adalah dalam rangka untuk mencari ilmu agar bisa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kalau kaitannya dengan kita kumpul seperti ini, Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak kepada kita. Memberikan kebaikan yang sangat banyak. Jadi kalau disebutkan misalkan ya, salah satu contoh ini disebutkan, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, tidaklah berkumpul satu kaum, atau tidaklah satu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, pada salah satu rumah Allah, yaitu masjid. Tidaklah satu kaum seperti ini berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling mengkaji, mereka saling memahami, seperti kita saling memahami tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, atau kita saling memahami, mengkaji tentang Al-Quran itu, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan diturunkan kepadanya sakinah, ketenangan. Siapa yang di kumpulan ini tidak tenang dan tidak tentram, tenang insya Allah, tentram, seluruh persoalan hidup kita hilang. Di sini tenang, tentram, senang. Apalagi mendapatkan pelajaran-pelajaran Al-Quran dan janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Senang kita, semangat, senang, gembira. Itu karena kita berkumpul di salah satu masjid, kemudian di masjid itu kita itu membaca Al-Quran, atau kita itu sedang mempelajari Al-Quran. Illa nazalan alaihimus sakinah, maka diturunkan kepada kita semuanya sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kita ini akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah meliputi kita di sini. Ya. Kalau di dalam hadis yang lain disebutkan, kalau berkumpul seperti ini dalam rangka untuk mencari ilmu, maka para malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu
Semoga Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa kita dan semoga Allah merahmati kita semuanya. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah memberikan kasih sayang kepada kita, seluruh apa yang kita ucapkan, yang kita perbuat, yang kita amalkan, ini semuanya adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa hafathumul malaikat. Malaikat itu akan melindungi kepada kita semuanya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan kita yang ada di dalam pertemuan seperti ini itu akan disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa hal yang menjadi kabar baik untuk kita selalu berada di dalam majlis-majlis seperti ini. Majlis apa ini? Majlis ilmu di dalam masjid, majlis ilmu mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita akan mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan itu Allah memberikan rahmatnya. Dengan rahmat Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapa? Kepada orang yang melaksanakan amal soleh. Amal soleh akan mengantarkan mendapatkan rahmat. Kalau mendapatkan rahmat Allah, maka akan dimasukkan ke dalam surga atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tenang kita di sini nih. Jaminan pahalanya luar biasa. Tenang, tentram, senang, gembira, beruntung. Ada satu hadis lagi yang ini memberikan kabar gembira yang menyenangkan juga kepada kita. Afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Tidaklah salah seorang di antara kalian ini pada waktu pagi ilal masjid, datang ke masjid. Fayata'allamu, kemudian belajar. Au yaqra'u, atau membaca. Min kitabillahi azza wa jalla, membaca kitab Allah. Di sini maksudnya membaca Al-Qur'an. Kalau di antara salah satu di antara kita ini pada waktu pagi ilal masjid, pergi ke masjid, fayata'allamu, mempelajari Quran, au yaqra'u, kemudian membaca Al-Qur'an, ayat ini 2 ayat dari Al-Qur'an. Disebutkan khairul lahu min naqataini, itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Dulu Rasul, siapa di antara kalian yang mau ke pasar Gerabak di sini, mau ke Buton, nanti di Buton kemudian bertransaksi mendapat keuntungan setiap pagi Anda untung 2 ekor unta. Siapa yang mau? Kami mau ya Rasulullah. Datanglah ke masjid waktu-waktu pagi, fayata'allamu, belajar tentang Quran, au yaqra'u, atau membaca Al-Quran, ayat 2 ayat saja. Khairul lahu, itu lebih baik daripada kalian mendapatkan 2 ekor unta. Padahal unta berapa harganya? Kalau dulu disebutkan unta itu karena memang hal yang paling berharga itu unta ya, apalagi unta merah. Kemudian disebutkan di sana wa talatun khairul lahu min salasin. Kalau 3 ayat yang kita baca itu lebih baik daripada kita mendapatkan 3 ekor unta. Wa arba'un khairul lahu min arba'in. Kalau 4 ayat yang kita baca itu lebih baik kita di sini daripada mendapatkan 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibili, serta ayat-ayat berikutnya yang kalian baca itu lebih baik daripada sejumlah unta pada ayat yang dibaca. Artinya kalau bacanya 100 ayat itu lebih baik daripada 100 unta dan seterusnya. Ini adalah merupakan penghargaan dari Allah dan Rasulnya kepada orang yang belajar Al-Quran, membaca Quran di masjid pada waktu pagi,
Kemudian Allah ini memberikan kabar gembira dengan pahala yang luar biasa daripada kita mendapatkan unta-unta berat-berat mahasiswa. Nah, ini kaitannya dengan amalan-amalan yang kita kerjakan ini. Pokoknya setiap orang muslim, seorang muslimah, orang Islam yang kemudian beramal soleh, apapun amal solehnya itu Allah maha mensyukuri. Allah maha mensyukuri. Kalau Allah maha mensyukuri, walaupun kita beramal sedikit, amal yang sedikit itu akan dipahalai oleh Allah karena rasa syukurnya dengan pahala yang luar biasa banyaknya. Wis banyak, ya, baik banyak. Itu kalau Allah mensyukuri. Kalau kita mensyukuri betul dengan pekerjaan dari saudara kita, ya mensyukuri ini kalau tidak ditanggangi jenengan, masya Allah mesjung lebih daripada yang lain. Itu kita merasa, ya itulah kebahagiaan kita di dunia. Di dunia itu lahan untuk kita beramal soleh. Agar kita semangat beramal soleh, selalu diingatkan amal soleh, sering-seringlah berkumpul seperti ini. Berkumpul bersama kaum muslimin, di situ ada nasihat, ada peringatan. Ada peringatan. Maka iman kita naik, semangat kita naik, kemudian kita berusaha untuk melaksanakan amal-amal soleh. Di luar sana, kalau kita sudah di pasar, kalau kita sudah di rumah, itu seringnya lupa. Panjenengan sudah pernah mendengar saya menceritakan tentang Handolah. Handolah itu sahabat Rasul. Beliau adalah mati syahid pada umur yang masih muda. Handolah. Jadi suatu ketika itu Handolah pada sore hari menikah. Malamnya malam pertama bersukaria dengan istrinya. Pada malam itu ada panggilan jihad untuk menuju Bukit Uhud. Nah, ketika mendengar panggilan jihad, karena beliau ini adalah karakter orang-orang yang setia kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu dipanggil langsung tergenyek dengan panggilan itu. Maka kemudian pamit istrinya untuk menyusul menuju ke Bukit Uhud. Luar biasa. Ada satu amal yang ketika itu diundangkan harus berangkat. Saya ada di setiap amal-amal yang di situ ada diundangkan. Ini ada undangan apa ya? Untuk pengajian pagi hari ini saya harus tidak boleh berangkat. Ini saya harus berangkat. Nah, kemudian berangkat menyusul. Setelah di sana langsung berperang dengan sengitnya. Perang itu sampai Rasulullah terluka. Saking sengitnya, kemudian setelah perang itu baru dicari ternyata Handolah itu sahih. Dan para sahabat itu melihat Handolah beda dengan yang lain. Yang lain biasa-biasa saja, tapi para sahabat melihat bahwa Handolah ini di rambutnya itu masih mengalir air basah. Ya. Bahwa Handolah itu seperti sedang dimandikan. Luar biasa. Nah, ketika seperti itu para sahabat penasaran. Sahabat kemudian menjumpai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, saya melihat keanehan pada jasadnya Handolah. Kami melihat kok masih ada tetesan air di rambutnya. Iya, Handolah sedang dimandikan oleh para malaikat, kata Rasul. Yang lain tidak ada. Para sahabat penasaran, kenapa Handolah dimandikan malaikat sedangkan yang lain tidak? Kalau masalah itu silahkan tanya pada istrinya. Akhirnya mereka datang kepada istrinya. Setelah sampai di tempat istrinya, saya melihat Handolah begini, saya tanyakan kepada Rasul, katanya Handolah sedang dimandikan oleh para malaikat. Kenapa? Saya suruh menanyakan kepada Anda, istrinya. Istrinya kemudian menjawab, iya. Tadi malam pertama yang sangat indah, belum sempat mandi junub, mandi janabat, mandi junub ya, mendengar perintah untuk pergi berjihad, langsung pergi berjihad dalam keadaan junub. Akhirnya syahid,
ketika Said masih dalam keadaan junub dimandikan oleh para, ini luar biasa, tidak ada yang lain. Itu pun beliau dulu pernah menyampaikan kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar datang ke rumah, wahai Abu Bakar, saya ini kayaknya telah munafik. Saya munafik wahai Abu Bakar. Kaget Abu Bakar. Ada apa dengan engkau wahai Abdullah? Apa yang kamu rasakan? Kami merasakan kalau kami sedang bermajlis bersama Rasulullah, mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah, kami betul-betul teringat akan surga dan neraka ada di depan pelupuk mata saya. Ingat betul tentang neraka. Kuat betul iman dan takwanya ketika bersama dengan Rasul. Tapi ketika kami sudah berpisah dengan Rasul, kemudian kami kembali ke rumah, kami sudah disibukkan dengan urusan rumah, urusan istri, urusan anak, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan rumah, saya lupa. Loh, kalau begitu saya juga begitu. Jangan-jangan Abu Bakar juga munafik. Datanglah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan itu. Setelah diceritakan itu, kemudian beliau menyampaikan, wahai Abdullah, kalau kalian itu bisa berzikir setiap saatnya dalam kondisi apapun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu fresh iman dan takwanya, itu kamu seperti malaikat. Tapi kamu manusia, saatan. Ya. Sebentar lupa. Lupa itu bukan berarti tidak, tapi menurun dari aktivitasnya, keimanannya. Sebentar lupa. Itu handolah para sahabat. Ya. Sebentar lupa. Ya. Kalau kita sebentar ingat. Ya. Masya Allah ya. Makanya dulu ketika para sahabat itu ketika ingin mengajak saudara-saudaranya untuk membina iman, itu selalu menyampaikan, hayya nu'minu sa'atan. Ayo kita membina iman walaupun sesaat. Ayo kita datang ke Masjid Al-Muslimun walaupun sesaat, kita membina iman. Kita di sini adalah bersama-sama membina iman. Kita menteladani di antara para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang terbaik setelah Rasul, yang mereka adalah calon-calon penghuni surga. Kalau kita ingin masuk surga, testimoni teladani mereka, insya Allah nanti kita akan mengikuti masuk surga. Nah inilah yang selalu kita ingat, selalu kita inginkan, selalu kita harapkan. Kita hidup di dunia betul-betul selalu dalam keadaan taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tenang kita, tenang, tentram, senang, bahagia dalam kondisi seperti ini. Kalau kita tidak sering-sering seperti ini, Bapak Ibu, ini di akhir zaman. Di akhir zaman itu fitnahnya luar biasa, yang akan menggelincirkan kita dari Islam amal soleh ini banyak ini. Kalau kita tidak hati-hati, lesan mudah tergelincir. Kalau tidak hati-hati, anggota badan, mata pendengaran itu mudah menyimpang, menyeleweng dari yang benar. Tangan, kaki menyeleweng dari yang benar. Hati apalagi, ini fitnahnya luar biasa. Makanya Rasulullah SAW itu sudah memberi peringatan kepada kita. Badiru bil a'mali fitan atau fitanan. Bersegeralah untuk beramal solih sebelum datangnya fitnah. Yang fitnah itu akan menggelincirkan kalian dari Islam. Ini diperintahkan kita. Bersegeralah beramal soleh, cepat-cepatlah kalau ada peluang, ada kesempatan, ada waktu, ada kemampuan, segeralah untuk mengambil bagian-bagian dari amal soleh itu. Termasuk pagi ini, kita mengambil bagian pada hari ini, itu adalah menuju ke Masjid Al-Muslimun untuk kita bersama-sama berkumpul untuk mendapatkan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, fitnah-fitnah pada akhir zaman ini Rasul memberikan perumpamaan. Perumpamaan fitnah hari ini adalah kaqita'il lailil mudlim. Fitnah hari ini
diibaratkan oleh Rasulullah, fitnahnya itu seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Jadi kalau malam itu mulai dari maghrib sampai subuh, nah di situ ada potongan di antara itu malam yang sangat gelap gulita, yang menyeramkan, yang membahayakan. Itu fitnahnya diibaratkan seperti itu. Pokoknya ada waktu yang kelam, yang sangat gelap gulita, yang itu membahayakan, menyeramkan, mengerikan. Itu adalah fitnah hari ini diibaratkan seperti itu. Kemudian dijelaskan secara lebih jelas lagi, ya. Itu dijelaskan bahwa yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran. Saking gelapnya malam itu, mengerikannya malam itu, fitnahnya yang besar pada saat ini, ya. Maka kalau ada pagi hari seseorang itu masih menjadi orang mukmin, wa yumsi kafiran, sore harinya sudah berubah menjadi kafir. Atau wa yumsi mu'minan, sore harinya dia mukmin, wa yusbihu kafiran, pagi harinya sudah menjadi kafir. Sudah menjadi kafir. Ini luar biasa. Luar biasa. Kenapa mereka itu bisa seperti itu? Mereka telah menjual agamanya dengan harga sedikit untuk mendapatkan dunianya yang menyenangkan. Padahal nikmat dunia dengan nikmat akhirat nggak ada bandingnya. Nikmat dunia akhirat itu kalau jenengan ada satu jari, masukkan di laut ketahuan seret, angkat. Ini kenikmatan dunia, air yang menempel pada jari. Sedangkan lautan yang terbentang luas tak bertepi, itu adalah merupakan kenikmatan di akhirat. Ini kita sering lupa kalau tidak mendengar penjelasan, sehingga kita lebih senang kepada dunia daripada akhirat. Nah ini menjadi perhatian kita. Maka kita sering-sering mendengar nasihat Rasulullah agar kita itu betul-betul bisa mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Ini adanya di masjid-masjid seperti ini. Maka rugi kalau kita tidak mendatangi masjid seperti ini, karena kita tidak bisa memberikan nutrisi gizi yang banyak kepada hati kita. Nutrisinya adalah dengan Quran dan Sunnah. Nah, ini untuk dunia dan akhirat. Sampai mana tadi saya muter-muter? Jadi saya mana Pak tadi? Masih 16 ini. Oh, enggak, maksud saya materinya ini. Materinya tadi kok muter terus saya lupa pokoknya. Air dimasukkan air laut. Iya, itu muternya. Sebelum itu. Jadi itu menggambarkan bahwa akhirat itu lebih utama, lebih kita pentingkan mestinya daripada kehidupan dunia, ya. Oh ya, ingat kembali, itu adalah tentang fitnah yang begitu besar. Jadi fitnah itu begitu. Fitnahnya begitu. Makanya kita diperintahkan untuk segera beramal sebelum kita ini sudah udzur tidak bisa beramal. Itu kadang-kadang syukur kita itu kita rasakan setelah nikmat itu hilang. Aku jan lek kepengin ngaji wis kebiyen ning kepengin tok. Maaf ya. Begitu dia sakit yang tidak bisa bicara, wah gue pengen banget ngaji ini selesai ngaji. Soalnya ngaji kan ngelan ya gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita merasa nikmatnya berbicara itu kita rasakan setelah nikmat berbicara itu hilang. Maka ini kita betul-betul merasakan nikmat ini, kita mohon kepada Allah agar kita itu betul-betul bisa mensyukuri segala nikmat. Maka kita ini juga setiap pagi juga berdoa. Doanya apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ala ibadatik. Jadi kita diberikan mohon bantuan, mohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kembali lagi saya ke hadis tadi. Jadi kita dengan digambarkan oleh Rasulullah ini fitnahnya sangat luar biasa besarnya, maka kita harus segera untuk beramal soleh. Beramal soleh dari satu amal kepada amal yang lain. Ya. Rasul sudah menggambarkan tentang fitnah. Fitnah itu adalah seperti kal hasirin audan. Tidak ada dikasihnya. Seperti anyaman tikar yang disusun rapih satu persatu. Jadi fitnahnya itu terus mengalir. Fitnah ini terus mengalir fitnahnya. Saking banyaknya fitnah, maka kemudian itu membahayakan keimanannya, yang bisa sore iman pagi kafir atau pagi iman sore kafir. Ini fitnahnya luar biasa. Dan itu memang menjadi tugas kewajibannya setan untuk apa? Menggelincirkan kita dari segala macam fitnah. Kan Allah sudah memberitahu kepada kita. Ini perkataan dari setannya. Summala'atiyannahum, akan kami datangi mereka. Kita manusia ini akan didatangi oleh setan, akan digoda oleh setan, akan dirayu oleh setan. Min baini aidihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an shama'ilihim, dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Niscaya engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan manusia tidak akan bersyukur kepada engkau. Karena apa? Digoda setan dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Rawani semua nunggu. Itu luar biasa. Sebagian ada yang mengatakan dari atas. Itu adalah karena apa? Karena rahmat Allah itu diturunkan dari atas, godanya dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Godanya dari depan itu maksudnya, kata Abdullah bin Abbas, setan menggoda kalian dari depan itu, setan menjadikan manusia itu ragu akan kehidupan akhirat. Surga neraka iki ana ora. Nek wis dibatasi nafsune nang dunya kok punakon ora ono kan rugi. Itu diragu-ragukan dengan kehidupan akhirat. Ya kalau dia sudah ragu dengan kehidupan akhirat ya sudah. Karena pengendali kehidupan akhirat itu, kita ingin surga dan kita ingin dihindarkan dari neraka, ya kita harus berjuang. Tapi itu sudah diragukan ya, nanti dia akan nyaman dengan berbuat maksiat. Kemudian dari arah belakang, setan menjadikan manusia lebih mencintai dunia daripada akhirat. Kemudian kalau dari arah kanan, setan itu menjadikan manusia itu samar-samar terhadap urusan agama. Samar-samar terhadap urusan agama. Ini samar banget ini dalam kondisi sekarang ini. Agama itu orang penting, tidak usah dimasukkan dalam pendidikan, ya, tidak penting. Karena agama itu urusan pribadi masing-masing. Wah, ini sudah sama sekali nanti. Ya. Dibuat manusia itu oleh setan sama terhadap urusan-urusan agama. Kemudian kalau dari arah kiri, itu kita ini dijadikan oleh setan, dihiasi pandangan kita itu memandang indah terhadap kemaksiatan, memandang indah terhadap dosa-dosa, sehingga manusia itu menjadi gandrung dengan perbuatan sia-sia dan perbuatan maksiat, sehingga inginnya maksiat terus. Nah ini fitnah yang diberikan setan kepada kita untuk merayu kita menjadi temannya besok di neraka, itu intinya ya dua. Satu, fitnah syubhat. Dua, fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu adalah keraguan-keraguan terhadap Islam. Kita itu kadang-kadang diragukan. Banyak keraguan-keraguan. Karena apa? Di sekeliling kita ini banyak nilai-nilai itu yang tidak Islami, tapi seolah-olah itu adalah Islami.
Contoh, kalau tidak kalau tidak hati-hati, yang namanya nilai-nilai ateis, orang-orang yang tidak beragama, ketika mereka ngomong, ya, kemudian kita membaca itu, kita bisa terpengaruh dengan ateis. Itu sangat mudah sekali. Atau yang sifatnya nilai-nilai hari ini yang mungkin banyak di antara umat Islam juga terpengaruh dengan itu, seolah bijaksana sekali, kan? Semua agama benar, semua agama sama. Maka kita pemeluk agama apapun nanti akhirnya juga akan masuk surga. Yahudi pun mengklaim surga. Ini membingungkan itu nanti. Tapi ya begitulah, yang bijaksana sekali itu seperti itu. Ya. Ibaratnya seluruh agama itu tujuannya mengajak menyembah kepada Tuhan. Kalau kita tujuannya ke pasang gerabak, bisa lewat sana, bisa lewat sini, tujuannya sama. Caranya lewat sana, lewat sini itu sama, boleh, tujuannya sama. Tapi tidak begitu di dalam Islam itu. Kalau kita mengatakan semua agama sama, semua agama benar, maksudnya itu ya, nah itu nanti sudah menjadi syirik. Ya. Karena apa? Menganggap semua agama benar. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan Inna dina indallahil Islam. Sekarang ini dipisahkan, ya. Jadi wilayahnya agama itu masjid. Kalau mau di masjid silahkan mengikuti Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sudah di masyarakat, kita sudah mengikuti masyarakat. Masalahnya kayak apa kalau sudah mengikuti masyarakat? Tidak, itu salah. Ya, ini adalah nilai-nilai yang rancu yang itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau di dalam Islam ya tidak begitu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Islam itu juga mengatur urusan-urusan di masjid, juga mengatur urusan muamalah, semuanya diatur oleh Islam. Masalah perdagangan, masalah apa saja diatur oleh Islam. Nah itu makanya ini contoh-contoh bahwa di sekeliling kita, kalau kita tidak sadari, itu merupakan fitnah-fitnah yang bisa menjadikan orang sorenya iman paginya sudah menjadi kafir. Karena sudah tidak mengimani yang benar. Nah, ini memang Masya Allah ya tentang ayat ini. Jadi kita juga harus fitnah subhat ya tadi ya, keraguan-keraguan terhadap Islam. Yang kedua itu adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu sudah tahu Islam yang benar, sudah tahu, ya, sudah tahu kalau zina itu adalah haram, itu adalah jalan setan, sudah tahu. Ya. Tapi dia terkena fitnah syahwat, mengikuti syahwatnya, mengikuti keinginannya, walaupun dia sudah tahu kalau itu adalah haram, tapi tetap dia berzina. Nah, ini adalah fitnah syahwat. Jadi ada orang yang memang dia awam terhadap Islam, tidak begitu ngerti tentang akidah, tentang ibadah itu bagaimana, wudhu sih benar. Itu fitnah subhat, tidak ngerti dia. Tapi ada orang yang ngerti, secara teori itu ngerti, tapi dia terkena fitnah syahwat, tidak mau melakukan yang diperintah menjadi kewajiban, dan dia malah jadi melakukan apa yang dilanggar, itu mengikuti hawa nafsu. Itu fitnah syahwat. Kalau fitnah subhat harus kita lawan dengan ilmu. Kan kalau kita subhat remeng-remeng dengan Islam itu ya sudah, kita harus belajar ngaji sebanyak-banyaknya. Kemudian fitnah syahwat itu harus dilawan dengan kesabaran. Sabar untuk berjalan di atas rel Al-Quran dan Sunnah. Ini menyenangkan hati, tapi itu dimurkai Allah. Sabar, kita tahan. Kalau kita bisa menahan diri dari sahabat kita, besok di hari akhirat akan diberikan yang lebih nikmat daripada yang kita rasakan hari ini. Ini kalau kita sabar. Makanya kalau orang sabar itu, sabar kita berada di dalam Islam, walaupun itu sabar itu selalu menggelora, tapi tetap ditahan sabar untuk tidak mengikuti sahabatnya, maka besok akan dimasukkan ke dalam surga Aden.
di dalam surga. Maka nanti setelah dia masuk surga, para malaikat itu kemudian mengucapkan kepada mereka, ya, itu adalah salamun alaika sobartu. Selamat atas kalian, sejahtera atas kalian, atas kesabaran kalian ketika hidup di dunia. Dan kita banyak-banyak bersabar, banyak-banyak bersabar. Ini ibaratnya garis finish. Kita ini sudah hampir finish, Bu. Sudah ada yang 70 tahun ya. Itu kan sudah hampir finish. Saya juga sudah 50 lebih ya, sudah 50 lebih. Finishnya kapan kita tidak tahu. Tapi kalau umur sudah semakin sepuh itu berarti finishnya semakin dekat. Ya bisa saja di sini bisnisnya yang muda dulu ya, bisa jadi. Tapi yang sepuh tetap dekat dengan finishnya. Nah ini makanya kita bersama-sama untuk sering-sering ngaji seperti ini. Alhamdulillah saja itu kalau tidak dekat dengan Rasul, tidak dekat dengan Quran Sunnah ya, selalu disampaikan oleh Rasul. Kita pun kalau tidak sering-sering itu ngaji seperti ini, bagaimana kita menjaga iman kita kalau kita tidak sering-sering ngaji seperti ini? Lalu alhamdulillah yang dekat dengan Rasul saja itu bisa seperti itu yang dirasakan ya, apalagi kita. Makanya susah kita itu bisa menjaga iman kalau kita tidak punya pengajian rutin ya. Pengajian rutin itu harus kita datangi dalam rangka untuk membina keimanan kita. Nanti ada amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan, yaitu kita bersama-sama untuk mengerjakan. Baik, saya kira sudah jam 7 kurang sedikit ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya adalah pada diri saya, untuk membangun keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan ilmu dan ilmunya itu bermanfaat. Ilmunya betul-betul akan bertumbuh, berkembang menjadi amal-amal kebaikan, yang amal kebaikan itu bisa kita rasakan semuanya di masyarakat secara luas. Baik, demikian saya cukupkan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.